Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hussein. Saya berasal dari Program Akuntansi Komputer semester 2. Saya akan membuat salah satu tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Fauzi Eskom MI. 1. Apa manfaat dari penerapan basis data? 2. Apa saja komponen basis data dan fungsinya? 3. Jelaskan secara detail apa itu NLP Relationship Model. 4. Jelaskan tahapan dalam membuat NLP Relationship Diagram. 1. Manfaat dari penerapan basis data. 1. Pengelolaan data yang struktur. Basis data memungkinkan penyimpanan data secara sistematis dan terorganisir. Ini mempermudah pencarian, pengambilan, dan pemrosesan data. 2. Mengurangi redundansi data dengan basis data terpusat. Data yang sama tidak perlu disimpan berulang kali di tempat yang berbeda, sehingga mengurangi duplikasi data. 3. Meningkatkan konsistensi dan kekurangan karena data hanya disimpan di satu tempat atau direferensikan dengan benar. Kemungkinan terjadi inkonsistensi menjadi lebih kecil jika data diperbarui. Perubahan tersebut berlaku untuk seluruh sistem. 4. Keamanan data yang lebih baik. Basis data modern memiliki sistem keamanan dan kontrol akses yang memungkinkan hanya pengguna tertentu yang bisa mengakses atau mengubah data sensitif. 2. Apa saja komponen basis data dan fungsinya? 1. Perangkat keras hardware meliputi server komputer, trojan, dan jaringan yang digunakan untuk menjalankan dan menyimpan basis data. 2. Perangkat lunak software sistem manajemen basis data DBMS. Perangkat lunak utama yang mengelola basis data, contoh MySQL, PostgreSQL, OrderSQL server. 3. Data merupakan inti dari basis data, disusun dalam bentuk tabel, vektor, dan file. Bisa berupa data operasional, metadata, maupun data cadangan, batchbook. 4. Manusia user, administrator database, DBA, mengelola data, memelihara basis data, programmer, membuat aplikasi yang berinteraksi dengan basis data, end user, penggunaan akhir yang mengakses dan data melalui aplikasi. 3. Jelaskan secara detail apa saja NLP Relationship Model. 1. Manajemen data yang terpusat. Contoh, di sebuah perusahaan, semua data pelanggan, transaksi, dan inventaris disimpan di satu sistem basis data. 2. Akses data yang cepat dan efisien. Contoh, bank menggunakan basis data untuk mengakses riwayat transaksi nasabah secara instan. 3. Keamanan data. Contoh, sistem login dan akses dalam basis data rumah sakit membatasi siapa yang bisa melihat data pasien. 4. Mengurangi redundansi data. Contoh, dalam sistem akademik dan mahasiswa disimpan satu kali dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti operasional nilai dan pembayaran. 5. Mendukung pengambilan keputusan. Contoh,
Manajer toko melihat laporan penjualan dari basis data untuk menentukan produk mana yang perlu restock. 6. Integrasi antara sistem. Contoh sistem e-commerce terhubung dengan sistem pembayaran, pengiriman, dan inventories melalui satu basis data. 4. Jelaskan tahapan dalam pembuatan entity relationship diagram. 1. Identifikasi entitas tujuan, menentukan objek-objek penting yang memiliki data dan perlu disimpan di dalam basis data. Langkah: tinjau kebutuhan sistem atau studi kasus, temukan kata benda penting seperti mahasiswa, dosen, barang, transaksi, buku. Contoh, dalam sistem perpustakaan anggota, buku, pinjaman. 2. Tentukan atribut untuk setiap entitas tujuan, menentukan informasi apa saja yang perlu disimpan dari setiap entitas. Langkah: tentukan atribut utama, atribut untuk mengidentifikasi entitas. Tambahkan atribut lainnya. Contoh, entitas mahasiswa, NIM, nama, tanggal lahir, alamat. 3. Identifikasi relasi antar entitas tujuan, menentukan bagaimana entitas-entitas tersebut saling berhubungan. Langkah: gunakan kata kerja atau proses dari studi kasus, misalnya mengambil, meminjam, mengajar. Tentukan realistis linear. 2. Entitas pemilik, satu entitas atau pemilik 3 entitas. Contoh, mahasiswa mengambil mata kuliah, petugas melayani pinjaman. 6. Tambahkan atribut khusus, multivalue, turunan komposisi tujuan, membuat model menjadi lebih rinci dan realistis. Langkah: tandai atribut nilainya bisa lebih dari 1, multivalue. Tentukan atribut turunan seperti umur dihitung dari tanggal lahir. Pisahkan atribut komposisi jika perlu. 6. Lakukan